Interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Tujuannya yaitu membuat select statement dalam PLSQL, membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PLSQL, dan SQL statement dalam PLSQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah keyword N menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. Kemudian PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah seperti create tabel, alter tabel, atau drop tabel. PLSQL tidak mendukung DSL atau Data Control Language. Jadi dalam PLSQL tidak ada perintah seperti grant dan revoke. Select statement dalam PLSQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement. Bentuk umum sintaks dari select statement seperti berikut ini: select, kemudian select list, untuk nama variabelnya, kemudian nama variabel, kemudian record name, kemudian from tabel, body condition. Select list, daftar kolom stripnya 1 termasuk di dalam ekspresi SQL, fungsi baris, fungsi group. Variable name yaitu skala variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau retriever. Record name, PLSQL record yang menangani nilai yang dipanggil atau retriever. Tabel yang dengan nama tabel database. Condition terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembandingan termasuk variabel dan konstanta PLSQL. Klausa into dan select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Memanggil data pada PLSQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving pada retrieving data dalam PLSQL. Pertama adalah deklarasikan, kemudian vdemo number diinisiasikan dengan 4, vlocation ID, formatnya number, begin, select department ID, location ID, into vdemo, kemudian vlocation ID from department. Department name sama dengan sans, kemudian n. Contoh kedua berikut menggunakan deklarasi dengan atribut percent type. Ini menggunakan percent type. For employees, oke. Contoh ketiga berikut menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dan dari semua employee. Set server output on, kemudian deklarasi vsum sal dengan number, kemudian vdepno number not null, begin, kemudian select sum salary into vsum sal from employees, where department ID sama dengan vdepno, dbms output, kemudian put line the sum salary is tukar vsum sal, kemudian n. Manipulasi data dengan PLSQL. Untuk memanipulasi data dalam database digunakan perintah DML atau Data Manipulation Language. Insert yaitu menambahkan baris baru, update memodifikasi baris yang sudah ada, delete menghapus baris yang tidak diinginkan, merge yaitu memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh penggunaan perintah insert. Insert, kemudian begin, insert into employees, employee ID, first name, last name, email, hire date, job ID, dan salary. Dengan value employee sec, kemudian next file, root, chorus, course, size, date, kemudian AST, kemudian 4000. Menggabungkan baris data.
Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah dan menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah merge. Pertama deklarasi, kemudian vmno employees.employee.id %type sama dengan 100, begin, kemudian merge into copy employee C dialihkan dengan C, kemudian using employee A on A employee ID sama dengan vmno, when match then, kemudian update set C first name sama dengan A first name, C last name sama dengan A last name, dan C email sama dengan A email. When not match then insert value A employee ID, kemudian A first name, A last name, kemudian apply A department ID, kemudian N. Mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Deklarasi, kemudian shall increase employee salary %type sama dengan 800, begin, kemudian update employees. Set salary plus V shall increase, berjob ID sama dengan ST clerk, kemudian N. Menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Deklarasi, kemudian vdepno employees.department ID %type sama dengan 10, begin, kemudian delete from employees, buat departemen ID sama dengan vdepno, kemudian N. Aturan penamaan. Berikutnya ada identifier, kemudian aturan penamaannya dan contoh. Misalnya identifiernya variabel, kemudian aturan penamaan vname, dan contohnya vsal. Constanta, cname, c increasal, kemudian kursor, name kursor, kemudian employee kursor, exception, a name, kemudian a to many, tabel type, nama tabel type, kemudian employee tabel type, kemudian tabel, nama tabel employees, kemudian identifier record type sama dengan nama record type, kemudian employee record type, record, kemudian nama record, kemudian customer record, variabel substantif dalam SQL Plus yaitu vname, vsal, pas atau bin variabel atau vname, vsal. SQL Cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Atribut dalam SQL kursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL kursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL kursor. Nama atributnya yaitu SQL %row count, yaitu gunanya untuk jumlah baris data yang dihasilkan dengan nilai integer. Kemudian SQL %found, atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Kemudian SQL %not found, atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah SQL %isopen, kemudian ukurannya adalah selalu bernilai false karena PLSQL akan menutup implicit kursor begitu selesai dieksekusi. Berikut ini contoh penggunaan kursor. Variable row deleted, kemudian varchar 2 dengan nilai 30, deklarasi vEmployee ID employees.employee.id %type sama dengan 176, begin, delete from employee, employee ID sama dengan vEmployee ID, row deleted sama dengan SQL %row count dan row deleted, print row deleted. Dan soalnya, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID, gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya di lem bin variabel gmax depno dan tampilkan hasilnya. Yang kedua yaitu modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Pertama, gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini dengan nama education. Kemudian buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax depno ditambah 10, jadi 270 tambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal mode 2A ya, dan isi kolom location ID dengan nilai 0. 3. Yang kecil adalah tampilkan data departemen yang baru dibuat. Kemudian nomor 3 adalah modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B.
Untuk data dengan nama departemen ID 280, nilai 280 dari soal 2B, set location ID sama dengan 1700. Yang keempat, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2, departemen NTID sama dengan 280 tadi. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL %rowcon. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.